Terus gue ditawarin sama seorang cashier untuk mencoba di film, dan dia pun berusaha meyakinkan gue juga bahwa bisa kok, bisa. Ntar kan juga ada acting coachnya tambahan lagi nih, gitu, dan lain-lain kayak Oke, kita coba aja dulu. Ya gemeter, pertama passingnya mules, tapi kayak kita jalanin aja dulu. Dari situ baru mulai kayak oke, tambah belajar lagi, dan nggak pernah berhenti belajar sampai sekarang. Itu yang menarik ya, makanya gue bilang kayak keinginan belajar dan mencoba hal baru ya, justru yang membuka peluang-peluang itu sampai di sini ya. Benar, karena gue selalu yakin bahwa passion itu bukan sesuatu yang udah ada di vision kita. Betul. Tapi bisa jadi sesuatu yang belum pernah kita coba pun bisa menjadi passion kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bersinema bersama dengan Dias dan Nar. Dan kali ini tamu kita adalah Omar Daniel. Halo. Apa kabar Pak? Baik kok. Akhirnya mampir ke sini ya. Iya, akhirnya mampir juga ya kan. Ada film baru tapi ntar sabar dulu, film barunya kita bahas ya. Tapi gue pengen juga banyak ngobrol sama Omar Daniel. Karena pada saat gue nonton film-filmnya Omar Daniel tuh gue ngerasa magisnya tuh lu berasa banget Pak. Yang berkesan nih gue tuh salah satunya tuh Hati Suhita tuh. Aduh. Tuh Hati Suhita tuh salah satu yang best menurut gue. Thank you banget. Lu memerankan karakter yang dingin. Yes, Gus Biru. Oke, gue pengen berawal ke acting yang lo jalanin Pak. Kan lu beberapa kali dapat film-film yang menjadi suami yang kalem, cool gitu ya, dingin gitu. Itu emang lo desain untuk lo di situ gak sih Pak mainnya, atau emang sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lebih ke gue nggak ngerti apakah karena secara look produser atau cashier merasa gue lebih tepat mendapatkan peran-peran semacam itu atau gimana. Jadi emang nggak ada desain yang gimana-gimana sih, nggak ada. Bukan gue yang ngatur gitu loh, cuman rezekinya emang kebetulan di situ. Walaupun sebenarnya deep down ya gue pengen explore yang lain sih sebenarnya, karakter yang lebih ya eksploratif lah yang bisa. Tapi awal-awal tuh apa film-film pertama lu tuh apa sih Pak? Film-film awal? Kalau awal Gatot Kaca dulu. Gatot Kaca ya, ada sama Silent, Rizky Nazar ya? Betul. Awal-awal sih itu ya. Itu padahal udah langsung dapet yang itulah kenapa tiba-tiba jadi suami-suami. Iya kan? Yang dingin, yang cool gitu. Gatot Kaca lu main panahan lagi. Bener. Iya. Gue nge-MC tuh, jadi gue inget tuh. Iya, bisa Gatot Kaca udah langsung kebanyakan suami-suami dan lain karakternya gitu. Iya. Tuh agak di muka gue. Gimana nih maksudnya? Enggak baik. Muka lo baik soalnya. Bagus. Tapi lo berawal tuh modeling dulu ya? Modeling? Enggak, iklan. Apa? Iklan dulu. Sebenarnya kalau modeling tuh kesannya kayak ikutan agensi dan lain-lain, enggak sih. Jadi kalau modeling tuh dulu awal-awalnya gue sekedar bantu-bantuin teman aja biasa lah. Kayak gue mau bikin video klip nih, bantuin dong gitu. Gue mau ada baju brand ini nih, bantuin dong. Bantuin dong foto. Bener-bener dari situ doang. Setelah itu gue masuk ke iklan, itu pun tidak sengaja, bukan emang passion atau kemauan gue gitu. Bener-bener coincidence sih, kayak gue nganterin ponakan gue yang memang masih bayi, dia emang biasa iklan Pampers susu dan gitu-gitu. I see. Terus pada saat gue nganter, terus mungkin casting director apa gimana lihat kayak ayo deh coba sekalian gitu. Awalnya gitu-gitu doang. Iklan lah. Itu pun juga nyoba nggak langsung berhasil kan. Awalnya gue juga untuk meyakinkan diri karena gue takut banget depan kamera. Oh iya. Gue takut dan gue nggak suka banget depan kamera. Dulu tuh pada di masa itu sosial media gue tuh bener-bener nggak ada foto mukanya. Terus yang kayak orang tuh taunya kebetulan ternyata banyak orang yang suka estetika dan foto-foto interior design, architecture, dan waktu itu memang gue fotonya tuh rata-rata interior design, architecture, terus kayak nature dan lain-lain. Emang gue suka traveling juga dari dulu. Terus orang tuh banyak yang taunya gue fotografer, dia pikir. Padahal gue cuman capturing gambar tuh gue cuma dari handphone doang, bukan gue lumayan gaptek soal kamera. Gue bener-bener cuma dari handphone doang, tapi orang taunya fotografer. Yang dimana lo lagi pergi ke satu tempat ya lo foto aja, habis lo foto karena lo malu nggak mau nunjukin muka, hasil foto itu aja lo upload. Iya kayak gitu awalnya. Jadi gue untuk bisa meyakinkan diri masuk ke entertainment itu bukan hal yang mudah pada saat itu. Walaupun pada saat lo nganterin ponakan lo, jadi lo diyakini gara-gara itu ya, kayak lo bisa deh. Iya, kayak kakak gue gitu, kayak coba aja toh juga hasilnya kan buat kamu juga. Terus kayak katanya suka mencoba hal baru kan, jadi coba explore aja kali aja memang ini jalannya. Akhirnya dapet lah iklan-iklan ini. Iya, itu berkaitan juga dengan kenapa gue gondrong dulu. Bener, gondrong banget, dan gondrong rambutnya bagus kayak. Gondrongnya bener-bener dipanggil teteh tuh dari belakang gue. Kalau gue sempet dipanggil teteh di Pondok Indah. Gondrong terus badan masih kurus banget ya Pak. Iya, jadi masih kurus banget. Kalau buka segini doang, ibaratnya kalau buka jendela segini doang langsung dapat ladies parking. Asli kayaknya itu ada brewok ya bawahnya.
ya begitulah. Cuman ternyata menjadi jalan nih. Kita Iya. nggak pernah tahu jalan kita lewat mana. Tapi abis itu pernah ke FTV atau sinetron dulu nggak? Sinetron dulu. Sinetron, oke. FTV gue belum pernah pada FTV saat itu. belum ya? Belum. Gue sinetron dulu memang. Jadi pada saat iklan tersebut tayang, ada produser sinetron menawarkan. Sebenarnya film juga, gue langsung ditawarin film pada saat itu. Terus guanya udah ngerasa nggak mampu kalau film. Gue ya sinetron gue juga merasa nggak mampu. Sekarang nggak ada skill acting, nggak pernah sekolah acting dan lain-lain kan. Cuman pada saat itu yang bisa meyakinkan salah satu produser tersebut lah, kayak ya kita bisa learning by doing, lo cobain aja dulu. Kalau lo nggak suka silahkan mundur kata dia. Tapi cobain dulu. Ya, Dan lagi-lagi lo tuh suka mencoba hal baru. Gue suka ditantang gitu. Kalau tantang nantangin gitu. Jadi oke lah kita coba. Jadi waktu itu gue masuk lewat sinetron dulu awalnya. Terus baru ke film. Keren sih. Nah ini tadi sedikit tuh pas lo highlight tentang lo suka tentang arsitektur, nature dan lain-lain. Background lo tuh ternyata juga serius ya, teknik ya. Lulusannya apa emang? Gue komunikasi. Jauh. Beda lagi. Beda lagi komunikasi. Nah ini kan ke teknik ke arsitektur nature gitu tuh kenapa bisa lo highlight di situ? Itu gue juga nggak tahu. Kan dari kecil, kalau jalan-jalan sama bokap naik mobil itu kita kayak gue suka kalau anak-anak kecil mungkin time zone you name it lah. Gue tuh suka lewatin perumahan, terus gue ngeliatin rumah gitu. Kenapa ya warnanya rumah segini ya? Kenapa rumah bagus ya rumah ini ya? Yang ini terlalu baik ukir-ukirannya, yang ini emang dari kecil gue suka, nggak tahu kenapa gue suka interior design dan architecture. Kenapa nggak masuk ke situ pas kuliah? Oh sempat semester 1 itu gue sempat waktu kita apply masuk kuliah itu, gue sempat masuk di interior design. Tapi tante gue yang pada saat itu dekan meyakinkan gue bahwa kamu kan nggak suka matematika, kamu yakin kamu hitung-hitungan mau? Kayaknya enggak deh, kayaknya gue nggak sanggup beli matematika, udah nyerah dulu. Suka tantangan tapi urusan matematika mundur, makanya komunikasi akhirnya. Komunikasi aja deh gitu. Oh makanya tapi interest lu di arsitek tuh tercipta interior design emang udah dari kecil. Benar, itu dari kecil. Makanya uploadan lo di sosial media awal-awal tuh di situ ya. Makanya orang mengira lu ya sebenarnya interior design entusias lah jadinya ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang gue masih suka. Lu buka handphone gue isinya capturean rumah-rumah, villa-villa dan lain-lain. Emang gue suka aja gitu interior design architecture. Lu suka risih ya kalau lihat tempat berantakan? Lumayan. Maaf ya kalau sofanya warna-warni. Ini endorsan semua soalnya sofanya jadi mau kamu ditaruh. Tapi lucu kan, taste itu kan beda-beda ya gitu. Walaupun mungkin gue sukanya yang clean dan lain-lain, cuman mencoba explore di interior design kan juga ada berbagai ini kan? Ya genrenya juga ada gitu. Gue pun juga gitu, kayak rumah gue yang sekarang misalkan udah gue desain sedemikian rupa, tapi gue masih ada bayangan, gue masih ada mood yang lain lagi gitu, kayak pengen dimasukin, pengen yang berbeda. Jadi ntar tiba-tiba gue rubah lagi ruangan ini jadi lebih misalnya Japandi gitulah misalkan. Tergantung dengan suasana hati di tahun itu lo lagi ngerasa apa, bisa tertuang juga tuh ya ke interior design ya. Iya benar. Menarik sih. Seru sih. Abis itu baru dari sinetron barulah akhirnya film. Nah PD-nya film apa yang membuat lo PD-nya film? Kan waktu sinetron lo dipedein sama produser kan yang udah learning by doing aja. Padahal di momen itu lo bilang ada tawaran film juga. Nah yang lo kayak oke deh gue coba nih. Nah itu apa momen yang lo beraniin? Karena pada saat gue masuk sinetron, produser tersebut meyakinkan gue bahwa lo bisa learning by doing. Kayak lo belajar sambil berjalan, dan gue pun menerima segala kekurangan lo. Ibaratnya gitu lah. Kayak ya lo masih bego, masih nggak bisa acting nggak apa-apa, tapi gue bisa meyakinkan lo bahwa lo bisa belajar sambil syuting. Karena lo punya potensi nih. Gitu. Kalau di film kan nggak bisa kayak gitu dong. Lo harus punya skill dulu, lo harus mantap dulu, baru lo bisa menjalankan itu. Dan pada saat itu setelah gue berapa tahun sinetron, gue sempat berhenti juga sinetron pada saat itu sekian lama, dan gue ngerasa ada yang hilang dari dunia gue atau daily gue gitu. Kayak ada yang hilang apa ya? Oh ternyata gue cinta juga sama acting ya. Ternyata gue suka juga sama acting ya. Dari situ gue mulai belajar dan memperdalam. Terus gue ditawarin sama seorang cashier untuk mencoba di film, dan dia pun berusaha meyakinkan gue juga bahwa bisa kok. Ntar kan juga ada acting coachnya tambahan lagi nih. Gitu, dan lain-lain kayak Oke, kita coba aja dulu. Ya gemeter, passingnya mules, tapi kayak kita jalanin aja dulu. Dari situ baru mulai kayak tambah belajar lagi, dan nggak pernah berhenti belajar sampai sekarang. Itu yang menarik ya, makanya gue bilang kayak keinginan belajar dan mencoba hal baru ya, justru yang membuka peluang-peluang itu sampai di sini ya. Benar, karena gue selalu yakin bahwa passion itu bukan sesuatu yang udah ada di vision kita. Betul. Tapi bisa jadi sesuatu yang belum pernah kita coba pun bisa menjadi passion kita gitu. Karena yang lo suka tuh pada saat di lokasi atau pada saat lagi beraktingnya atau gimana Mas? Lebih ke beraktingnya ya. Itu yang ngangenin gitu kayak pada saat gue ketemu sama lawan main yang lebih senior, gue ngeliat
kok reaksi dia begini, reaksi gue kok mentoknya di sini doang ya. Oh dia ternyata bisa explore lebih. Terus kadang-kadang kan kita kan kayak gue malu deh kalau harus teriak-teriak segitunya. Iya. Kayaknya gue kalau kaget nggak kayak gitu deh reaksinya. Kenapa gue dipaksa harus seperti itu? Oh ternyata acting itu nggak harus menjadi yang ada di diri kita aja. Kita punya ranah yang lebih luas, punya ruang yang lebih luas untuk bisa kita explore, bahkan menjadi karakter yang bukan diri kita. Yes. Nah dari situ gue kayak gitu, baru kayak gue bisa masuk pintu ini itu gitu. Jadi tiap project lu selalu ada baru yang lo kayak dipelajari ini lagi, belajar ini lagi dan gitu Dan syukurnya gue juga selalu ketemu sama senior-senior yang luar biasa dan mereka nggak pernah berhenti untuk ngasih gue insight gitu. Jadi gue happy sih. Apalagi di awal-awal kalau tadi lo meng-highlight Gatot Kaca udah Mas Hanung. Iya kan ketemunya beliau kan yang langsung beliau lagi kena gaji di awal kan. Di industri kapasitasnya kan sangat luar biasa tuh. Benar. Lu grogi gimana lu ketemu Mas Hanung? Bukan lagi grogi itu sih. Untung persiapannya juga lumayan panjang dan kita sempat ketahan pandemi itu kan 2020. Betul ada pandemi. Jadi lumayan lah ada waktu untuk kayak oke meyakinkan diri sendiri. Untuk bisa lebih percaya diri sendiri. Terus akhirnya ketemulah beberapa film lagi baru berarti mulai untuk orang lu adalah tokoh yang suami yang kalem cool itu di mana? Hati Suwita? Kayaknya iya ya. Iya kan abis dari situ banyak banget masuk tawaran untuk lo menjadi suami yang green flag gitu kan. Iya. Kalau Suhita sebenarnya agak red flag ya. Cuman tapi benar ya. Untuk suami-suamian kayak pertama Suhita deh. Nah sekarang hadir lagi tapi lo dengan judul yang berbeda. Itu Keluarga Suami Adalah Hama. Bareng sama Mas Anggi Umbara. Nah deh ceritain sekarang ke gue dan ke teman-teman yang nonton. Karakternya seperti apa dan gimana? Karakternya seperti apa? Jadi di sini gue berperan sebagai Damar, seorang anak pertama dari 3 bersaudara. Terus ibunya diperankan sama Meriam Bellina. Terus ada Tante Mer. Ya betul, ada adik gue 2 yang lain juga. Intinya sebenarnya sandwich generation tapi versi sudah menikah sih sebenarnya gitu. Ya sandwich generation sebenarnya ada yang udah general sih. General sih. Ya, cuman versi dewasanya lah. Kalau selama ini sering kita bahas kan biasanya single-single ya. Betul, Nea udah punya keluarga. Benar. Jadi dia tiba-tiba mendapatkan sebuah tekanan beban menjadi tekanan untuk mendapat tanggung jawab yang besar untuk keluarganya dia sepeninggal bapaknya. Gitu. Menarik. Anak ya santai aja gitu walaupun sudah menikah tapi maksudnya dia hanya tanggung jawab sama istrinya. Tiba-tiba ayahnya meninggal, dia harus punya tanggung jawab juga sama 2 adiknya, sama ibunya gitu. Ibunya Tante Meriam Bellina. Ya. Istrinya siapa? Rehanun. Wah, best sih. Adanya Sita Marino dan juga Jeremia Moremans. Jeremia Moremans nih. Jeremia yang sering padel. Pedal ya Jeremia. Iya, dia bola sih gue tahu. Bola juga ya Jeremia. Moremans ke bola. Moremans bola. Pedal mungkin ya beberapa semua padel sih nyoba. Iya, semua pedal pada waktunya. Ya, oke Rehanun. Aduh, menarik banget. Seru banget. Tapi ini diambil dari salah satu IP besar yang ada di salah satu platform ya. Yaitu Noise. Nah, pengembangannya apa yang lo tahu dari situ, Mar? Dari si platform ini terus sekarang kan ke layar lebar. Pengembangannya lebih ke mananya gitu? Karena ini berkaitan juga dengan cerita yang sudah ada, jadi penyesuaiannya tidak terlalu banyak lah. Cuman semuanya kita membuat versi kita masing-masing, jadi nggak ada tanggung jawab besar untuk harus sama persis, harus apa, harus nggak ada sih. Harus lebih bagus, harus apa nggak? Kita create sesuai dengan versi kita masing-masing. Ya dari latar, setting dan lain-lain kan juga sudah jelas berbeda. Betul. Jadi ya kita berusaha menyajikan yang terbaik versi kita. Ini Rehanun gue pengen tahu deh, gue selalu takjub gue kalau sama Mbak Rehanun gue. Jujur pas pertama kali tahu ini cerita serius nih. Jadi pada saat gue tahu gue sama Rehanun itu ceritanya gue lagi nggak di sini, gue lagi di luar sama nyokap kebetulan. Terus pas mau tidur gue kayak ngelamun gini ngeliatin atas, terus nyokap gue kayak kenapa sih kamu tuh dari kemarin kok lawan main aku Rehanun lah, bagus dong senior kata dia. Iya tapi Rehanun kamu jangan kayak orang belum pernah syuting deh. Iya tapi Rehan. Gue gak bisa tidur. Gue bener-bener gak bisa tidur. Gue nervous banget karena satu nervous, yang kedua starstruck ya pasti. Pasti. Ya gue nontonin karya-karya beliau jadi kayak luar biasa. Gila sih dia film Tui Fortiare. Sama Reza Rahadian. Itu kan dia sebagai namanya Alexa kan. Di situ jadi
wanita karir Iya. yang kayak busetnya cakep banget nih orang. Ya betul. Berantem suami istri tuh kayak Wah, gitu. luar biasa sih. Keren sih. Ya. Jadi lu udah ngikutin Rehanun ya? Yes, gue tuh nonton dari Lovely Man. Dari Lovely Man yang sama Mas Doni Damara. Bener, itu udah gue kayak wah. Udah sih Rehanun Iya, sih. iya. Best gimana pengalaman shoot? Akhirnya kan lo dari mulai gak bisa tidur. Ya. Terus syuting gimana? Nah Sama Rehanun. untungnya kan kita banyak ketemu juga pada saat proses reading Iya, iya. gitu. Jadi ya waktu syuting udah lebih rileks lah pastinya. Oke. Karena Rehanun juga ya profesional ya. Iya. Ya membuka diri, dia ngerti bahwa kita harus bangun chemistry sebagai suami istri, harus bikin situasi sebelievable mungkin. Iya. Jadi ya pasti situasi mengalir dan nggak senervous pada saat gue belum kenal dia pada saat itu kan sebelumnya belum kenal. Iya. Jadi kita baru kenalan di project ini kayak bener-bener halo Omar, halo Rehanun tuh di project ini. Ih, takut deh lah Takut banget. Kayak gimana nih gitu ya. Rehanun nih. Iya, iya. Terus sutradara Mas Anggi Umbara. Gue pengen tahu deh ceritanya Mas Anggi Umbara gimana sih, karena ini kan nih drama nih menarik nih, karena gue kalau ketemu Mas Anggi kemarin ya drama beberapa kali juga, tapi horor juga kan dia sering juga lebih horror dominan. ya. Action horror. Iya, action horror gitu kan, dan eksploratifnya luar Yap. biasa kan Mas Anggi Umbara. Kayak waktu film gue lupa Mama Cake kalau nggak salah dulu banget tuh, tiba-tiba rumputnya warna nyentrik lah, warnanya merah gitu-gitu tuh. Nah, yang ini gimana treatmentnya Mas Anggi Umbara? Ya setiap director punya pendekatannya masing-masing, Iya. punya caranya sendiri dan Mas Anggi juga punya ciri khasnya sendiri dalam ngedirect gitu. Dan ini bukan kali pertama lagi-lagi sama Mas Anggi, ini kali ketiga atau keempat project bareng sama Mas udah Anggi. sering ya berarti ya? Ya, Oke. tapi sebelumnya ada beberapa yang buat OTT, ada juga untuk series gitu. Jadi ini untuk film dan drama pertama sama Mas Anggi. Oke. Gitu. Gimana tuh pas di set dia apa yang dia bekali ke lo untuk kayak memerankan karakter Damar ini? Karena kan belum menikah, karena kan Iya. ini karakternya udah menikah dan Iya, sandwich iya. generation. Iya. Mas Anggi tuh ngasih ruang yang luas sih sebenarnya untuk bisa explore. Maksudnya nggak dibatasin kayak lo harus seperti ini, harus seperti itu Iya, dan lain-lain. Bahkan contoh yang tadi ya soal bahwa ini sudah ada short movie-nya, dia pun tidak mengarahkan gue untuk harus bikin yang sama persis atau yang gimana-gimana sesuai dengan yang sudah ada gitu. Iya. Jadi gue dibebaskan untuk create sendiri sebenarnya, tapi tetap dengan batasan-batasan tertentu ya, Yes, gitu. Jadi yes. bukan terus kayak di Lost. Terus ya menyenangkan, selalu happy bisa bekerja sama juga dengan Mas Anggi. Ya itu sih. Itu sih ntar yang didapat gue pengen tahu deh, kan ini kalau dari judul ya, keluarga suami adalah hama. Ini kayaknya korbannya kan istrinya gitu. Lagi-lagi korbannya istri. Di filmnya Omar Daniel yang jadi korban istrinya mulu katanya. Gus Biru korbannya adalah Suwita. Iya, dan Rengganis itu. Dan Rengganis gitu kan. Siapa? Nah, kok gue lupa namanya yang jadi Rengganis. Anggi Kaboser. Anggika Bolsterli gitu kan. Terus kemarin Dasim juga kan sama Zulfa gitu. Terus Korin juga kan. Ini korban. Nah, kalau ini udah obvious ke situ, gue belum nonton soalnya short movie-nya si keluarga suami adalah hama. Perdebatan suami istrinya tuh akan sejauh mana? Kan tadi kalau sandwich generation ke keluarga, ke istri sama ke orang tua dan adik kan. Nah, kalau situasi sama istrinya tuh akan sejauh mana? Jadi sebenarnya kalau gue ngelihatnya di sini nanti penonton yang bisa menilai ya apakah istri menjadi korban atau tidak di sini. Karena nanti sampai di endingnya baru terus kayak baru gitu. Plot twist Jadi dikasih. nanti ditonton aja untuk apakah dia menjadi korban atau tidak. Oke. Tapi pada intinya sebenarnya situasi ini tuh bisa terjadi sama siapapun, sama suami istri, maksudnya sama dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Walaupun ini judulnya keluarga suami adalah hama. Iya, makanya keluarga trigger perempuan sih. adalah hama pun juga ada, keluarga istri adalah hama juga ada. Iya betul. Ya tergantung. Jadi lebih tajam ke situasinya sih daripada ke orangnya gitu. Termasuk hubungan dia sama istrinya pun. Itu juga sama-sama disebabkan oleh sebuah situasi, bukan karena orangnya. Jadi bukan kayak ini suaminya toksik ya atau istrinya toksik ya atau mertuanya toksik ya. Tapi karena situasinya. Emang situasinya yang membuat sedemikian, dan ini relatable banget sih sama kehidupan. Itu yang maksud gue, karena kalau udah di Indonesia ya film tentang keluarga tuh udah harus paling kenain ke hati penonton tuh relatable-nya kan. Itu apalagi sekarang ya belakangan ini. Terutama belakangan ini karena mereka udah aware juga tentang mental health, tentang mereka juga udah berani untuk speak up dan lain-lain. Jadi orang semakin merasa bahwa problem yang mereka hadapi sekarang sehari-hari ini mereka nggak ngejalanin itu dengan sendiri. Bahwa ada orang di luar sana, bahkan banyak orang di luar sana yang mengemban masalah yang sama gitu. Jadi lu nggak ngerasa sendiri tuh penting dalam satu
masalah gitu ya. Ya, kebersamaan itu tadi. Penggambaran itu diberikan di film Diberikan ini. dalam film ini, betul. Jadi kayak lo jangan tahu sendiri, tahu nih relate banyak juga yang ngalamin ini dan apa sih yang mesti lo lakukan. Ya, ada konklusi dari sebuah permasalahan lah gitu. Penyelesaiannya itu seperti apa gitu. Ya. Selain ada Ray Hanun, yang highlightnya juga adalah Tante Meriam Bellina. Gue kemarin nonton Senin Harga Naik ya. Ya. Gue kayak gokil. Wah, itu salah satu film Mami Mer terbaik yang pernah gue Iya, tonton. menurut gue sih tahun ini salah satu FFI contender sih, setuju Tante banget. Meriam Bellina sih. Gue setuju banget. Gila sih, bagus banget. Dia kan udah makan asam garam berpuluh-puluh tahun di industri. Bener. Nah kan syuting sama Ray Hanun starstruck sama Tante Mer gimana. Apalagi kalau gue denger dari yang lo ceritain, intensinya ada hubungan anak pertama ke ibu kan ada intens banget tuh pasti. Benar, Nah benar. gimana Mar? Nah, gue happy banget waktu dikabarin yang jadi mama gue adalah Mami Mer. Iya. Karena sama Mami Mer ini bukan project pertama, bahkan mungkin udah 4. Oh udah 4 project ya mungkin sebelumnya udah 4 atau 5 Oke. project, entah itu di sinetron maupun di film. Iya. Bukan kali pertama, jadi gue tidak memerlukan waktu untuk membangun chemistry. yang Karena gimana. udah kenal. Karena udah kenal, terus udah ya happy banget. Iya. Kita juga sering kayak WhatsAppan, gitu. Maksudnya kayak di kalau apalagi produksi bareng gitu kayak rekomendasi. Apalagi Mami Mer tuh baik banget kalau dikasih syuting tuh benar-benar kayak kasih makan. Ya ini pasti Sering bawa semua makanan. yang syuting sama Mami Mer pasti tahu sering Iya. bawa makanan, dan makanannya itu selalu nggak mungkin nggak enak. Kalau ada Mami Mer approve tuh pasti enak. Udah enak ya. Jadi situasinya pun juga jauh lebih cair, jadi lebih rileks, lebih menyenangkan gitu. Starstrucknya tetap pastinya. Pasti ya. Ya dia seorang Meriam Bellina. Yes, Itu gila udah loh. pastinya. Gue aja kalau nge-MC doi aja, gue deg-degan kayak nanya ke Tante Mer nih Iya, gitu loh. iya kan. Gimana lo yang berakting langsung kan? Iya, dan nggak pernah menemukan kendala karena Mami Mer tuh selalu clear di depan semuanya. Kayak pada saat mau take pun kamu gini, oke kamu pegang sini, oke pegang sini, oke nanti kamu reaksi gimana gini, oke itu semua clear di awal. Wow. Jadi pada saat kita sudah berjalan udah enak. Bahkan beliau pun juga kayak kamu nanti dialognya gimana gini. Oke, kalau menurut aku sih mendingan diginiin aja. Kalau menurut kamu gimana? Sharing. Jadi tidak menggurui sama sekali, lebih ke sharing. Ngasih ruang ya. Ngasih ruang. Bahkan gue pernah dialog gue tuh dirombakin sama Mami Mer. Dia tuh WhatsApp gue gitu kayak kalau menurut Mami scene ini kamu ubah jadi gini deh, lebih enak. Menurut kamu gimana? So kayak Mam aku punya versi aku begini. Aku udah bikinin begini nih. Gimana? Oke, versi Mami begini nih. Terus kita lihat kayak iya sih Mam bener yang versi Mami mau lebih enak ya sebenarnya. Iya karena intensinya lebih ke sini. Dan kalau kita misalkan kurang setuju ya, misalkan Mam kayaknya tetap enakan punya aku deh. Oke, silakan. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ih, itu senior yang luar biasa tuh. Gitu. Gila, berarti ngerasa beruntung ya ada di project yang kayak gini tuh ya. Selalu ngerasa beruntung dan bersyukur. Iya sih, sama Ray Hanun, Iya. Tante Meriam Bellina. Iya. Gile, penasaran sih gue kayak apa Seru. nantinya. Gue sudut pandang yang nanti diberikan akan dari sudut pandang lo dan istri atau dari orang tua dulu. Dari gue dan istri. Lo dan Ray Hanun siapa nama karakter di sini? Di sini sebagai Intan. Baik sama Intan. Jadi dari karakter Damar dan Intan nih Iya. akan POV-nya ya. Yes, betul. Sip sih kalau lu nonton bareng istri atau suami lo sih pas. Lumayan Harusnya. ketampar sih menurut gue. Saran lo, mendingan nonton suami istri bareng atau suami nonton dulu sendiri, istri nonton dulu sendiri. Nonton bareng-bareng dong. Bareng dulu ya. Biar tabok-tabokan. Jadi Tabok-tabokan mungkin- in a good way. In a good way. In a Jadi good way. mungkin suami sama geng suami, istri sama geng istri gitu biar ada Iya. pembahasan dulu gitu. Dan biar lebih nangkep sih sebenarnya jangan kayak aduh judulnya nih jangan judulnya. Iya, Lihat dulu iya. isinya gimana gitu. Karena orang banyak ke-trigger sama judulnya kan menarik Iya, banget. iya. Kayak keluarga suami adalah hama. Iya. Kan ngerasanya ngejudge misalkan Benar. datang. Apalagi sampai aduh jadi takut nikah kalau mau nonton ini. Enggak, Iya. ini sama sekali nggak nakut-nakutin. Justru ini memberikan edukasi kalau menurut gue ya. Ya. Tentang pernikahan dan Ya. lain-lain gitu. Ya karena ya judulnya memang dari IP-nya tapi lo emang belum bisa ngelihat secara utuh film kalau belum nonton sih. Iya, iya. Jadi banyak orang kayak ya ntar deh lo lihat trailernya deh. Lo lihat coba trailernya kayak gimana. Setelah trailernya ya lo nonton jadi lo bisa tahu. Ya kan? Nah kalau tadi kan lo banyak belajar dari setiap project. Kalau dari project ini lo belajar apa? Apa yang seorang Omar Daniel pelajari dari Damar? Yang gue pelajari dari Damar untuk bisa lebih apa ya tegas dalam mengambil keputusan ini. Kalau kita ngebahas soal karakter, gue tuh Ya. ada beberapa hal yang gue gemes banget sama Damar. tapi nggak semua hal yang Damar lakukan ini salah ya. Betul. Karena dari kemarin tuh banyak banget orang yang ngejudge karakter Damar itu berdasarkan teaser. Trailernya belum keluar, Betul. ditonton aja belum gitu Iya, kan. iya. Jadi karakter Damar itu tidak seperti yang ada di teaser seperti yang orang bayangkan Yes. pastinya. Yes. Tapi kalau gue pribadi pada saat gue melihat karakter Damar pasti ada dong kita yang kayak
sebuah karakter yang kita perankan, kita kayak gue nggak cocok sama karakter. Iya. Yang ini gue suka, yang ini gue ambil, yang ini gue buang karakter itulah. Iya. Nah ini ada beberapa karakter Damar yang kayak gue nggak mau nih kayak Damar di sisi ini, di sisi ini, di sisi ini gitu. Gue pengen bisa lebih tegas dalam mengambil sebuah keputusan, lebih berani sih sebenarnya. Tapi gue juga memahami dan mengerti kondisi Damar tidak memungkinkan mengambil tindakan tersebut. Kenapa? Karena satu dan lain hal. Pengambilan keputusan ini tuh begitu, gitu ya. Jadi sudut pandangnya nanti dijelasin di situ. Tapi gue juga mengerti kenapa Damar melakukan itu karena ada sebab akibatnya, gitu. Sebab akibatnya lo baru bisa tahu kalau lo nonton full. Iya sih, kadang gue kalau nonton film juga, kenapa dia begini ya? Ya. Pengambilan keputusan tuh kan paling penting ya untuk setiap karakter kan yang dikasih kan. Ya, apalagi di sini pengambilan keputusan itu berpengaruh ke istrinya, ke orang tuanya, ke adiknya 2 dan lain-lain. Jadi orang suka kayak menurut lo Damar bintangnya apa emang? Zodiaknya? Nah, punten banget gue gak ngikutin zodiak, jadi gue gak ngerti. Kok dia ngambil keputusannya ragu apa kayak Raffi nih? Iya, itu menarik tuh. Kadang kita suka dapat POV dari karakter-karakter yang kita mainin ya. Benar, pasti selalu ada hal positif dan negatif yang kita bisa. Jadi nanti bisa jadi gini, kalau waktu nonton Kus Biru kan banyak orang yang sebel, tapi di ujung kayak gue tahu kenapa dia begini gitu kan. Nah ini juga akan kayak gitu ya. Jadi cuman bedanya mungkin kalau yang itu yang relate tuh hanya sebagian orang yang pernah memahami atau mengalami kondisi kayak dalam gitu. Kondisi seperti terah dan lain-lain. Iya betul. Kan itu karena segmented kan. Iya. Nah kalau ini tuh menurut gue jauh lebih luas karena hampir semua orang pernah merasakan menjadi suami atau menjadi seorang suami gitu. Jadi lebih relatable gitu. Dan bahkan nggak cuma suami, kemungkinan hal semacam ini pun bisa terjadi sama ya laki-laki dimanapun di luar sana gitu. Karena ini fokusnya di laki-laki ya. Bener. Judulnya. Dan tadi kan lo ada 2 adik. Jadi sudut pandangnya bisa jadi lo sekarang melihat kondisi abang atau kakak lo kayak gitu kan. Benar. Jadi nggak cuma sama istri aja. Iya. Ada beberapa orang yang soalnya merasa tersakiti oleh keluarganya karena dia menjadi tulang punggung keluarga misalkan gitu. Betul. Jadi sebenarnya nggak cuma yang udah nikah yang cocok gitu. Bahkan bisa jadi gambaran kalau lo yang belum nikah nonton ini kayak jangan sampai kejadian-kejadian yang jelek terjadi di 2 karakter ini terjadi di gue nanti pada saat menikah. Gitu kan. Benar. Karena komunikasi kan nggak cuma sama istri ya. Kunci landasannya kan komunikasi nih, keterbukaan, kejujuran, komunikasi, cara bicara kita yang baik dan lain-lain. Nggak cuma sama istri tapi juga sama ibu, sama adik kita, gimana caranya kita lebih terbuka. Dan yang paling sering kan antara istri dan ibu. Iya kan? Paling sulit. Yang paling sulit kita kalau misalkan sebagai anak laki-laki kayak satu ibu, yang satu istri. Ya, dua-duanya nggak bisa dikalahin. Nah, kebimbangan itu terjadi di Damar. Pastinya. Aduh, pastinya terjadi. Banyak pasti yang relate, banyak itu. Ya, benar. Karena ya istri kan juga kita diberikan kepercayaan oleh seorang bapak ya, seorang laki-laki juga bahwa dia menitipkan anaknya gitu sama kita. Iya. Terus ibu juga, ya ibu yang melahirkan kita gitu. Jadi kayak dua perempuan yang nggak bisa kita kalahin lah. Bulan Mei ini menarik sih film sih. Gawat sih. Dari Lebaran lah. Lebaran. Ini April juga gawat film. Mei juga line up-nya nih termasuk film lu. Ya, happy sih Indonesia. Indonesia semakin karya-karya filmnya semakin. Iya, tinggal layarnya aja banyakin. Iya dong. Layarnya semoga investor-investor tuh nggak cuma bikin film, bikin bioskop. Amin. Semoga ya. Ya, banyakin lah sekitar Kuningan biar deket. Kuningan udah banyak. Ini tanggal 21 Mei ya 21 tayangnya. Mei 2026 di seluruh bioskop. 21 Mei akan tayang dan akan ada promo-promo visit ke kota-kota mana, udah ada plan ya? Belum ada info secara belum ada ya? Apa aja yang akan didatengin, tapi semoga ya ada ya. Ternyata 21 Mei nggak cuma buat lo yang udah berkeluarga, tapi ternyata juga dari sudut pandang bahkan orang tua. Menurut gua jadi sangat penting orang tua menonton ini. Iya kan? Gimana biar lo tidak melakukan hal yang nggak oke untuk ke anak lo yang nantinya akan menikah gitu kan? Karena mungkin nggak disadari ya apa yang kadang-kadang orang tua sampaikan. Pasti orang tua juga merasa dia sudah pernah merasakan pahit. Asam manis kehidupan gitu. Jadi dia lebih senior kan. Jadi kayak lebih tahu rasanya. Gitu, ngasih tahu maksud dan tujuannya baik. Tapi terkadang cara penyampaiannya atau timingnya yang kurang tepat dan itu bisa bikin konflik. Komunikasi. Memang, itu hal yang paling sulit memang. Tapi menarik deh. Kan lo sekarang film. Terus tadi lo bilang juga lo hal yang salah satu paling lo suka adalah traveling kan, jalan-jalan kan, dan kan lo punya geng traveling tuh, sama Enzi, Julio, ya kan.
tahun ini kemana, ada plan kemana Mar? Kalau plan mah pasti banyak banget. Banyak yang nge-plan di grup ya. Kejadiannya nggak tahu terjadi atau tidaknya. Jadwal. Terus juga endis ekonomi ya, kita Iya. harus mikirin kayak jangan terus boros-boros seenaknya, gegabah kita kayak mau kesini. Iya, benar. Tapi kita juga harus mikirin investasi dan lain-lain, memulai bisnis. Perhitungannya gimana? Savingnya gimana? Iya, jadi kalau planning banyak banget pastinya. Ya, lu lebih suka sendiri liburan atau memang yang grouping sama teman-teman sih? Jadi dulu tuh gue introvert banget. Oke. Terus gue memang belum punya banyak teman dan gue ketemu sama salah seorang ada sebuah cewek yang bilang sama gue, lu cobain solo travel deh, kata Iya, dia gitu. iya. Karena itu akan mengubah sudut pandang lu tentang dunia dan lain-lain. Masa sih sampai segitunya? Iya, tapi ntar siapa yang fotoin? Udahlah gampang. Pakai tripod kalau minta tolong orang. Iya. Oke, gue coba solo travel dan ternyata benar, itu benar-benar mengubah. Kemana tuh? Masih ingat gak lu? Europe waktu itu. Oke, Europe trip solo. Trip solo. Oke. Pergi terjauh sendiri pertama kali. Oke. Dan itu chaos banget. Kekacauan banyak terjadi di sana. Tapi kekacauan itu justru memberikan gue banyak pelajaran gitu. Sendiri, ya kan? Jadi lo gak bisa ini ke siapa. Gue jadi lebih mengenal diri gue. Gue lebih bisa memandang dunia itu dari sudut pandang yang berbeda lah gitu. Ternyata bukan segini doang ya. Ternyata Lebar ya, iya. Lebar banget nih gitu. Nah terus semenjak bertemu dengan banyak teman-teman yang satu visi misi. Iya. Ternyata seru banget ya kalau sama temen ya. Jadi sekarang jadi nggak tertarik untuk solo travel. Pengen sih ada momennya gue kayak pengen sendiri deh gitu. Tapi sangat jarang terjadi lah. Pasti lebih pengen ngabisin waktu sama teman-teman karena kita tahu waktu kita juga nggak terlalu banyak. Betul. Misalkan setelah ini sudah pada mulai berumah tangga, Iya. semakin sulit. Iya. Jadi ya lebih pilih sama teman-teman sih. Terakhir jalan sama geng kapan? Sama VV juga soalnya sama temen siaran gua. Temen siaran kita di Gen FM. Lama banget enggak. Iya. Dia juga sekarang lagi sibuk kan. Sibuk banget ya VV emang. Jadi terakhir kali itu baru aja ya. Januari kemarin, kalau yang jauh Januari. Januari ya kemarin ya masih ya. Kalau yang deket-deket kemarin baru bulan lalu. Abis lebaran, April. Itu lo targetin gak sih untuk kayak setahun gengs kita minimal sekali 2 kali gini yuk gitu? Sebenarnya iya, tapi masalahnya circle-nya ada circle kanan, kiri, depan, belakang. Jadi Iya, kayak bener. kalau diturutin semua gak kelar-kelar. Iya. Kapan nabungnya boncos kanan kiri gitu. Yang satu kayak lu udah ke Europe sama si ini, masa gak mau ke Europe sama gue? Iya deh, ke Europe sama ini, ke Europe sama ini. Masa semua mau diberangkatin kayak gimana sih? Gak bisa digabungin aja nih satu Gak bisa circle. digabungin. Iya, kalau bisa digabungin kan seru. Iya sih bebas. Abis project ini ya, oke. Abis kesini semua Iya. circle dilayanin. Iya, nggak habis dong. Nggak bisa habis. Iya. Ada tempat yang pengen lo explore dengan sendiri ya di Europe udah tuh solo. Karena gue juga salah satu orang yang paling suka tuh solo. Bahkan gue naik gunung aja sukanya sendiri. Oh, Apalagi di hutan. Itu agak serem ya. Jadi tapi sama porter di sana, tapi gue nggak sama circle temenan. Iya. Jadi gue sendiri, tapi gue sama porter, sama guide gitu. Tapi gue sendiri, jadi kan tetap nggak ngobrol tuh sama mereka. Nah itu momen di hutan gak ada handphone tuh, kenal diri sendiri, indah banget. Benar. Nah lu ada nggak wishlist lo yang kemana pengen, tapi masih pengennya sendiri, yang masih jadi wishlist? Mungkin Spain kali ya. Spanyol ya? Ya Spanyol kayaknya seru untuk dieksplor sendiri. Mau sama temen juga lebih seru. Cuman sendiri pun menurut gue sangat menyenangkan. Kemarin temen gue kemarin ada temen gue dari Spanyol. Jadi gue ngeliat di story-storynya doang. Iya. Dia ke Valencia, terus ke mana namanya, ada pusat Islam Cordoba. Iya, dan ternyata Madrid pun banyak peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Iya kan deket sama Maroko, cuman bedanya tipis banget tuh, deketan banget. Nah, gue nggak pernah lihat sisi Spanyol yang gitu kan sebenarnya kan. Gue tau ya bolanya aja. Iya. Ternyata banyak yang bisa dieksplor ya Spanyol. Benar banget, karena mereka tuh udah mulai masuk ke arah Afrika kan. Eropa perbatasan Afrika masuk lagi kemana. Jadi kayak nggak pernah terpikir di pikiran kita bahwa kok Eropa tapi kok kayak agak ke Arab-Arapan, kok agak Gue kaget loh, ini mana? Madrid. Madrid yang gue tahu ya Santiago Bernabeu misalkan. Nggak, tapi dia tuh ke sejarah benteng yang dulu jadi perbatasan sejarah Islam gitu-gitu, Pak. Seru banget. Makanya Spanyol ya. Spanyol sih, gue pengen Spain sih. Spain sih. Ya cuman ya World War 3 teman-teman ya. Jadi kayak gimana nih? Itu dia. Banyak yang di cancel ya, di ekonomi lagi, harga aftur naik lah. Harga melonjak melambung jauh. Kalau Indonesia hampir udah semua yang oke-oke udah lo datang. Masih banyak yang belum. Masih banyak ya? Masih banyak yang belum juga kalau Indonesia. Tapi paling enggak pentolan-pentolannya udah ya? Kayak Sumba, Labuan Bajo. Sumba, Bes. Laut apa gunung, Mar? Laut. Laut ya? Terus soalnya bisa berenang sih. Bisa berenang gue kalau mau liburan ke laut bingung gue. Laut. Oh, gue diajak ke Bajo belum mau gue karena gue nggak bisa. Gue paling panter snorkeling, kagak bisa diving. Ya kan snorkeling di atas doang. Gue ijen kan buat sebagian orang-orang yang suka hiking kan cemen lah ya. Iya. Gue ijen aja udah nggak sanggup.
Kayak Gunung Prau. belum. Gua Itu nggak gunung. lebih lumayan terjangkau menurut gue dibanding Ijen. Oh, oke. Iya, Ijen tuh lumayan. Kalau perahu lebih enak, enak buat pemula. Biasanya gue ngajak teman-teman gue tuh perahu dulu ya. tuh. Yang dekat-dekat ini di Ngatoro juga kan? Nggak jauh Wonosobo. Iya betul. Enak tuh, gunung. Cobain dong gunung mah. Pengen coba. Iya kan ntar ya. Aduh menarik sih lu. Kalau traveling tuh emang lu banyak belajar sih sama orang kenal diri kita, kenal orang lain tuh di perjalanan. Iya benar. Iya. Makanya perginya enakan sendiri ya? Pergi enakan sendiri atau open trip. Oh iya. Lu pernah open trip nggak? Dengan orang-orang yang random lu nggak kenal? Pernah sih. Pernah ya? Cuman waktu itu posisinya pergi liburan bareng gue gitu. Oh jadi lo yang jadi Iya, ininya ya? Bukan kayak gue yang join. Pengen sih gue one day pengen cobain yang kayak gue yang join gitu untuk nambah temen. Gila apa jadi kerjaan ya lo sering liburan? Iya. Oh, seru banget. Lama ya. Iya. Oh boleh lagi tuh kalau ada travel yang mau tuh. Boleh tuh. Let's go. Sekalian ajang promo. Jadi jadi liburan bareng Omar Daniel. Iya, cuman kebanyakan kan kalau sekarang lebih ke city ya kayak gitu ya. Iya. Jadi yang berangkat pun juga yang udah ya mungkin yang nggak sesuai dengan yang kita pikirin gitu, maksudnya kayak mungkin kayak pasutri gitu. Oh iya Mereka benar. mungkin yang memang mau honeymoon sendiri gitu. Iya. Itu open trip cobain sih gue pernah menarik ikut open trip ya. Ya jadi lo kenalnya di sana sama karakter-karakter baru yang ada di sekitar itu kayak menarik sih tuh. Iya benar. Boleh sih. Tapi gue sama sahabat-sahabat gue yang sekarang itu juga bisa dibilang kenalnya dari open trip loh. Oh iya. Karena waktu itu tuh waktu kita ke Labuan Bajo kita kenalannya di bandara. Di trip Labuan Bajo itu. Jadi gue dapat kerja sama temen gue yang punya kapal finisi dan tripnya. Iya. Terus hanya ada 2 orang yang kenal sama dia. Iya. Terus dia bilang lu masing-masing bawa 5 temen lah kurang lebih. Kumpul Nah, lah. 5 temen ini random. Jadi kita nggak saling kenal nih 10 orang Oh ini. iya. Pada saat kita ketemu baru kenalan. Terus ternyata Bonding di sana. Udah sampai sekarang. Oh gitu. Awal ketemunya gitu dulu. Ya hitungannya itu open trip juga tuh ya. Kayak Hitungannya open trip kayak gitu open aja. trip tuh ya. Iya, Cuman iya. dikenalin sama 1-2 yang sama. Sisanya Iya. bawa teman masing-masing tapi jadi temenan. Iya benar. Itu menarik sih. Iya seru. Boleh lah habis promo ini tayang, habis promo. Atau langsung estafet project lagi? Promo dulu kali ya. Promo dulu ya. Promo. Ada estafet project lagi ya Om Daniel ya. Tahun ini berapa film yang akan tayang Mar? Atau syuting? Untuk sampai di bulan Mei ini akan ada 2 project yang tayang. 2 project. Iya, setelah itu baru syuting lagi. Dua-duanya film? 1 series. Oh 1 series. Satu series. Oke, 1 series 1 film. Abis itu baru jalan syuting mulai lagi. syuting lagi. Dan belum tahu secara tayangnya bisa tahun ini atau di awal tahun depan. Iya, Good luck buat semua project-project lo ke depannya. Thank you. Orang baik dia, orang baik. Orang baik. Gue kalau di Gala Premier seneng kalau ketemu Omar Daniel orang baik. Apalagi Iya gak? Lo kalau temenin promo nih dia. Tapi tolong Bang, di promo lo hibur dia. Dia baru putus. Stres ya? Oh baru gitu. putus kesian. Aduh, Dia kasihan kasihan. banget. Ajak traveling lah biar gak stres banget. Jadi boleh baru ingetin lagi ke teman-teman yang nonton untuk nonton film. Jadi jangan lupa untuk nonton film Keluarga Suami Adalah Hama mulai tanggal 21 Mei 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan nonton bajakan. Siap, terima kasih Omar Daniel. Thank you. Yes, thank you so Dadah.